Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat dan semangat ya menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa menghadirkan Untak Punya Cerita yang akan memberikan cerita istimewa sore hari ini karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang promosi yang tepat tentu akan membuat konsumen semakin mendekat. Saya Anggi Amanda, Humas Untak Banyuwangi bersama Bang Jack yang sedang bertugas sore hari ini. By the way, kawan Untak Banyuwangi, saya tadi baca informasi di antara news bahwa FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, ini menghimbau masyarakat untuk membeli makanan dari usaha kecil setempat untuk menghargai petani, nelayan, dan peternak yang memproduksi pangan di tengah pandemi COVID-19. Jadi menurut Stephen Rutgard, perwakilan FAO di Indonesia, sudah saatnya kita memperhatikan satu sama lain dan menghargai mereka yang berada di garis depan dalam pandemi ini. Yang termasuk berada di garis depan itu adalah mereka yang memproduksi pangan untuk kita makan setiap hari di masa yang sulit. Itu kata Stephen Rutgard. Nah, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia mengimbau masyarakat untuk belanja dengan bijaksana dan makan makanan sehat seperti yang disampaikan dalam keterangan tertulis FAO Indonesia yang diterima di Jakarta. Ini saya baca infonya di antara news tadi. Ada sekitar 8 himbauan dari FAO dan salah satunya adalah masyarakat diimbau untuk membeli makanan dari usaha kecil setempat untuk mendukung mata pencarian mereka di masa-masa sulit ini. Jadi istilahnya sekarang kita emang harus saling dukung ya. Dan ada juga istilah beli makanan di tetangga sebelah gitu. Jadi kalau ada tetangga atau teman dekat kita yang juga punya produk atau punya usaha, nggak ada salahnya kalau kita ikut membantu membeli dari mereka. Kemudian setelah kita beli, kita promosikan juga. Nah, sore hari ini saya akan bersama Bapak Agus Rianto MM. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi, sekaligus pembimbing di Inkubitek atau di PPK. PPK ini adalah program pengembangan kewirausahaan yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Nah, kawan-kawan yang sedang rindu dengan kampus, ini tahu nggak ya sih di salah satu sudut kampus yang mana ini? Ya, tepatnya di dekat ruang Rektorat Untak Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi. Masih lancar puasanya ya? Sehat, baik. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Lagi berada di mana ini Pak Agus? Ya, ini pas baru selesai dari kantor, masih ada di kantor. Ini mau kayak kelihatannya ini harus harus stay di kantor untuk bisa ketemu, mungkin sharing dengan milenial ini ya. Betul sekali. Masyarakat Banyuwangi tentunya. Ya, dan khususnya Sivitas Akademik Untak tercinta. Betul, Pak Agus boleh disapa teman-teman follower Untak Banyuwangi ini. Iya, semuanya udah pada menunggu nih. Iya, Pak Agus, situasi pandemi ini kan kadang juga ada hal positifnya ya, ada hikmahnya. Bikin orang juga makin produktif karena ketika nggak boleh kemana-mana, ada di rumah aja, kita malah jadi belajar masak, kita bikin makanan, bikin minuman gitu. Ini istilahnya untuk mengalihkan kebosanan gitu ya. Nah, bahkan ada yang mencoba untuk setelah bikin-bikin, bebikinan, menggali lagi bakat atau kemampuannya di bidang bikin sesuatu ini, kemudian mereka menjualnya. Bahkan ada yang akhirnya dapat penghasilan kan ya, jadi lumayan ya, gitu. Awalnya iseng, tapi karena keadaan akhirnya bisa menghasilkan juga. Nah, sebenarnya nih ya, kalau kita terkait dengan topik kita sore hari ini, apa sih yang menjadi pertimbangan ketika seseorang, terutama kaum mudanya, ini memutuskan untuk buka lapak alias jualan? Itu yang harus dipertimbangkan itu apa dulu? Terutama di tengah situasi pandemi kayak gini ya. Bagaimana Pak Agus? Nah, baik. Ini kelihatannya, ini cuman kasih contoh aja ya. Kemarin itu di rumah, itu di rumah aja sendiri. Biasanya ada yang belum bisa masak, ini biasanya seperti itu. Begitu ada hal yang ada wabah atau COVID, akhirnya kita harus standby di rumah, stay at home begitu. Ada ide-ide kreatif muncul. Ini kelihatannya ada satu produk yang bisa kita buat, cobalah 1, 2. Akhirnya jadi muncul. Nah, kemarin itu trennya dalgona. Ini mohon maaf ya, trennya dalgona, minuman dalgona itu. Itu gara-gara kita stay at home itu. Dan sampai sekarang laris.
Ya. Betul. Itu banyak yang bikin, sampai dibikin TikTokan dan sebagainya. Ya. Sebenarnya apa yang harus menjadi pertimbangan pada saat seseorang pemuda untuk memutuskan Bukalapak? Ini yang pertama biasanya dikaitkan dengan hobi. Ya, kesenangan. Memang kemarin ada hal yang sedikit ngulik ya pada saat kita hadir di salah satu kegiatan di Lapas Banyuwangi. Gak ada yang tahu kalau saya bisa masak gitu. Ini cerita aja. Nah, pada saat pas, ini masak apa bagus mie nendang. Nah, kita bikinkan, ternyata banyak yang minat pada saat itu. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ternyata kayak gimana sih bikin mie nendang yang bagus, mie nyemek yang enak gitu, kayak gitu. Padahal bahannya sederhana, dari mie kemasan yang ada di pasar, habis itu cuma 3 bahan, jadinya menarik. Nah, dan memang ini perlu dikedepankan bahwasanya hobi itu yang beranan gitu. Jadi sesuatu yang disukai, istilahnya begitu, sesuatu yang disukai itu menjadi peluang, opportunity pada saat kita membuat sebuah usaha. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang sering ini, setiap ada masalah pasti ada kesempatan. Atau ada peluang. Saya mesti nyampaikan kalau ada hal seperti ini bukan masalah tapi challenge gitu, tantangan. There is an challenge, any opportunity. Jadi setiap kali ada tantangan, maka selalu ada peluang yang akan bisa kita raih. Itu seperti sekarang ini banyak loh ya, mulai bergeser. Tadi saya review dapat sebuah wawancara langsung dengan salah satu pimpinan IBF, International Business Forum. Itu 99% di Indonesia itu 99,9% itu adalah produk UMKM. Jadi pada saat terjadi masalah seperti ini, memang kita harus bisa menggerakkan seperti Bang Anggi tadi sampaikan, bagaimana produk-produk UMKM yang ada itu kita beli sendiri gitu. Makanya itu saya tambahkan di hashtag saya di Agus 17 itu, beli Indonesia, beli Indonesia, bela Indonesia. Maksudnya apa? Kita ingin melepas dari masalah ini dengan cara apa? Membeli produk-produk yang ada yang di tetangga kita, saudara-saudara kita yang punya produk, itu akan lebih bagus gitu. Karena setiap masalah itu ada kesempatan, dan kita sekarang ini memang tidak akan melakukan upaya yang terlalu berlebihan dan menimbulkan masalah buat orang lain, tapi kita membuat hal yang masalah ini menjadi sebuah kesempatan, dan kita harus membuat satu tantangan ini menjadi upaya yang harus bisa kita lakukan. Yang ketiga, Mbak Anggi, yang sering muncul itu adalah kreativitas. Nah, kreativitas itu hal yang produk setiap kali UMKM bilang apa yang perlu dimunculkan kreatif itu adalah munculkan hal yang baru. Jadi kalau hal yang baru itu ada, maka kita bisa akan munculkan contoh aja. Hal yang baru itu seperti apa, Bagus? Yang sekarang ini lagi kalau ada masalah wabah seperti ini, orang tinggal di rumah, apa yang harus bisa kita berikan? Kayak begitu, itu muncul. Oh, ini ada masalah ini, kita harus tinggal di rumah, apa ini? Kesempatan apa yang bisa kita munculkan? Banyak sekarang. Akhirnya yang lagi tren memang itu adalah pengantaran makanan, ada COD, cash on delivery, dan seterusnya. Itu memang upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Yang terakhir adalah inovasi. Ini kita langkah pertama, nanti kita akan jelaskan di terakhir. Inovasi itu adalah merubah yang dari yang sebelumnya, yang sudah ada jadi hal yang baru. Begitu. Itu Mbak Anggi mungkin yang pertama. Jadi kalau awalnya adalah hobi dulu gitu ya, hobi yang bisa kita, berarti harus senang dulu ya Pak Agus ya. Betul, setuju. Jadi biar sesuatu hobi yang menyenangkan itu dulu. Asik gitu untuk kita lakukan. Kalau gitu misalnya kita udah siap nih yang mau kita hasilkan yang berdasarkan kita suka dulu, kemudian peluangnya ada, kreativitas lalu kita berinovasi. Lalu kemudian biar bisa diterima oleh konsumen, oleh pasar, apa yang harus disiapkan? Baik, ini pertanyaan yang menarik pada saat kita membahas apa Bagus yang bisa pertama adalah agar produk kita bisa diterima oleh konsumen. Memang sebenarnya kriteria produk itu cuma 3 hal. Pertama, produk itu harus punya nama mereknya. Terus yang kedua itu harus punya kemasan yang menarik. Yang ketiga kita berbicara tentang packaging yang nomor 2. Yang ketiga itu adalah tentang kualitas dari produk itu.
Pada saat kita ingin produk ini diterima oleh pasar, maka 3 hal ini perlu diperhatikan. Saya amati beberapa milenial sekarang ini. Kemarin ada beberapa anak yang sudah dari PPK, dari inkubator bisnis teknologi, Inkubitek untuk Banyuwangi, itu rata-rata memang munculkan produknya itu menarik gitu untuk bisa oh ini bagus dibeli. Nah, pada saat seperti itu sudah produknya bagus, nanti kita berbicara tentang taktik yang kedua, bagaimana harganya itu diterima oleh pasar gitu. Pada saat kadang produk bagus, tapi kalau misalnya harganya itu belum bisa, apalagi dalam kondisi sekarang ini, kita tidak bisa memberikan menentukan harga yang akhirnya konsumen tidak bisa beli gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi sekali. Kita harus kadang tanya, loh, kita sudah bikin produknya bagus ini. Ternyata pada saat kita munculkan di pasar, pada saat kondisi seperti ini, nggak ada yang beli. Nah, ini sering terjadi. Gitu. Betul. Sampai banyak pengusaha, kalau kita misalnya melakukan evaluasi, maka kita lihat bagaimana cara menghitung, bagaimana menghitung BEP-nya, ini tidak boleh dilupakan. Kadang sering ini usaha-usaha muda itu melupakan tentang harga. Kemarin ada ini mahasiswa kita juga itu dari BPK, dia punya usaha laundry. Mungkin ini dengarkan ini Mbak Sakila. Oke, pada saat Mbak Sakila ini membuat satu produk jasa, menawarkan satu usaha namanya laundry, namanya bagus, Saibi Laundry gitu. Nah, pada saat itu apa keunggulanmu agar konsumen mau beli? Saya tanya gitu. Itu cuma itu aja. Biar saya mau beli gimana? Ini Pak Agus, saya punya keunggulan untuk pengantaran itu gratis. Oke, free ongkir gitu. Ya. Jadi pada saat produknya sudah sama bagus, kemasannya namanya sudah bagus, kemasannya sudah oke, terus habis kualitasnya sudah oke, maka begitu berbicara harganya, dia memberikan yang lebih, diantarkan gratis, diambil gratis begitu. Jadi langsung mengurangi harga. Orang kalau melihat seperti itu biasanya, oh iya, ini berarti harga saya tidak terlalu mahal pada saat saya membeli produk itu tidak terlalu mahal. Oh ini bagus, saya tinggal duduk di rumah sudah ada yang mengantarkan gitu. Saya tinggal duduk di rumah sudah ada yang mengambil. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang harus dimunculkan. Jadi biar produk ini siap terus bisa diterima oleh pasar, memang seperti itu akhirnya. Itu Mbak Anggi. Oke, nah kalau kita balik lagi ke yang pertama tadi Pak Agus, soal nama atau brand, begitu ya? Yeah. Brand yang seperti apa nih yang disarankan supaya, karena kan pasti kalau untuk jasa atau produknya mungkin macam-macam, orang sudah punya yang seperti itu yang sama gitu ya Pak Agus ya. Tetapi untuk memunculkan ciri khas itu apa nih yang mesti disiapkan juga, yang disarankan sama Pak Agus? Nah, baik, kalau untuk nama atau merek, memang ada nama-nama besar yang ada 10 ya sebenarnya kriteria nama itu akhirnya menjadi besar dan sustainable di pasar. Bagaimana itu? Yang pertama, nama ini mudah diingat. Itu ya sebenarnya. Tapi mudah untuk diingat. Cari yang mudah diingat aja kadang sulit loh Pak. Benar. Jadi kita harus menentukan ini mudah diingat gitu. Gimana menentukan produk ini? Kadang gini, kalau kita menyebut nama universitas, beri contoh misalnya produk apa gitu. Universitas 17 Agustus 1945, panjang sekali itu. Orang mau ngomong aja pelepotan gitu. Tetapi begitu disingkat namanya, misalnya Untak, gitu aja udah enak. Untak kan Untak 45 Banyuwangi atau Untak BWI, itu menjadi orang lebih mudah. Jadi pada saat kita merubah merek kita itu boleh. Jadi misalnya sekarang, kalau kemarin ada Sabi Laundry, mengapa namanya Sabi? Sabi itu lucu Pak gitu, unyu-unyu gitu. Nah pada saat kita, jadi ada saat kemarin saya kira bilang itu Pak namanya Sabi. Memang sebenarnya kepanjangan sih itu. Sabi itu Sakila, Bi itu teman akrabnya. Tapi pada saat kita berbicara Sabi itu ya lucu gitu. Nah ini kita pintar-pintar harus membuat satu produk. Padahal contoh ini ya, saya pernah di salah satu industri kopi di daerah Kemiren sana. Saya di kan kopi juga banyak ya Pak di Banyuwangi kan? Iya betul. Ada, tapi kopi yang sampai sekarang itu belum muncul. Sampai saya tanya, Pak, yang datang ke sini kopinya itu ke kopi Bapak itu banyak lakinya apa perempuan? Banyak perempuan Pak Agus.
beli kopi enggak katanya untuk suaminya. Ini pernah ada kasus. Loh. Terus dia datang cuman hanya membelikan untuk suaminya, dia sendiri enggak merasakan. Lah, padahal ini target pasar yang bisa kita ambil. Dia sudah datang jauh-jauh dari Malang, dari Surabaya dan sebagainya hanya untuk belikan suaminya, paling beli cuma 1 atau 2 gitu. Tapi kalau misalnya yang mengambil keputusan ini adalah yang datang, akan lebih banyak yang dibeli. Saya bilang, Pak, kalau misalnya saya beri contoh, yang datang ke sini ibu-ibu, yang paling cocok untuk ibu-ibu kopi apa, Pak? Bingung pada saat itu. Saya bilang, bikin, Pak, namanya kopi wadon. Saya itu seperti itu. Tercetus gitu. Lah, kopi wadon, Pak Agus, kayak gimana itu? Nah, itu jenengan yang harus mikir itu. Ini namanya. Jadi pada saat kita berbicara kopi wadon, orang langsung cenderung, oh ini kopi yang sama dengan saya gitu. Loh, habis itu tanya Pak Agus kayak gimana? Saya langsung aja, sebenarnya kopi yang disukai oleh perempuan apa? Coba Pak tanya Pak. Coba saya tanya sama Mbak Anggi, kopi apa yang paling disukai untuk kopi perempuan? Kalau saya sih suka latte, bukannya kopi hitam ya Pak, yang iya betul. Bukannya kopi itu murni. Istilahnya ada kopi susunya kan? Kopi susu betul. Ada susunya. Nah itu. Gitu. Jadi saya bilang, berarti harus ada manisnya Pak, gitu. Jadi kalau misalnya nanti dikasih hashtag kopi semanis hatimu, gitu kan, ini jadi tagline. jadi cerita. Nah jadi kopi susu akhirnya yang paling disukai. Jadi nanti harus kopi itu dicampur dengan susu, bisa pakai krim atau apa. Jadi yang paling disukai wanita. Dan begitu datang mereka, ini ada kopi wadon. Loh kayak gimana dia? Nanti kita akan bercerita. Ternyata kopi itu ada yang tidak terlalu sakit untuk terlalu parah ke perut wanita, tapi namanya Excelsa kalau nggak salah yang saya dengar. Nah itu bisa di mix, saya bilang begitu, bisa Pak di mix. Nah sampai sekarang ini akhirnya Pak jenengan kalau saya datang cobalah bikin namanya kopi wadon. Kalau misalnya nggak bisa nanti saya munculkan saya gitu. Nah ini akhirnya jadi ada kopi wadon. Nah ini memang kita harus melihat dulu bagaimana merek kita munculkan pada saat orang itu ada, oh ya ini kelihatannya ada banyak ini target pasar, tapi kita belum bisa munculkan produk. Sekarang aja kalau misalnya ada masalah, apa yang dibutuhkan produk pada saat kondisi sekarang ini? Pasti berbicara tentang perlindungan diri, ya. Misalnya harus ada, produk namanya masker. Sekarang masker, lucu-lucu masker. Ada yang gambarnya mulut pakai brengos, ada yang gambarnya hidung gitu. Nah ini kreativitas yang muncul akhirnya. Padahal masker dulu standarnya itu adalah kalau standar medis yang sekarang ini ya biasa kayak yang kita tahu gitu. Tapi sekarang sudah dibuat lebih sesuai dengan harapan konsumen kayak gitu. Kayaknya gitu, masuk ke kreativitas dan inovasi tadi. Betul, ya Pak. Setuju. Ya. Nah kalau tren packaging sekarang itu yang kayak apa Pak? Nah gini, kalau ini tren kemasan ada 2 kalau kita berbicara produk. Dan ada 2 produk itu, ada produk secara fisik dan produk secara bentuk layanan atau jasa. Memang sedikit agak berbeda pada saat kita berbicara kemasan. Jadi pada saat kita berbicara produk sekarang ini yang lebih banyak dibutuhkan ya itu adalah yang produknya terlindungi kemasannya. Jadi jangan sampai contoh ini banyak orang yang melakukan delivery produk tapi produknya terbuka. Nah ini banyak tidak mau, ini nanti tercampur dengan kuman dan seterusnya. Maka perlindungan produk kemasan yang tertutup secara keseluruhan itu akan lebih banyak diterima oleh konsumen, tapi harganya tidak berubah. Nah ini yang penting ini, karena bagaimana menghitungnya, orang tetap terlindungi, tapi tidak ada penambahan biaya dan orang bisa. Nah ini menghitungnya luar biasa harusnya memang pengusaha. Terus yang berikutnya adalah kemasan yang higienis, terutama yang cepat, apalagi di masa ramah lingkungan begitu, yang sekarang ini banyak loh penghematan, efisiensi. Orang mau beli itu pasti akan ada pemikiran, saya mau beli ini saya harus mengeluarkan duit, atau bisa juga perusahaan saya membuat produk, saya harus mengefisiensi. Nah bagaimana cara hal seperti ini kemasannya itu tetap ramah lingkungan. Akhirnya orang yang maksudnya bagian produsennya menjual satu produk itu yang diterima oleh konsumen pun menerima dengan lega karena memang produknya sesuai dengan harapannya kayak gitu, Bang. Jangan sampai juga nih ya Pak, ketika ngelihat gambarnya kita tergiur, pas lagi nyampe di tangan beda banget. Jadi mutah gitu.
Hati-hati. Itu kan mengecewakan, Iya, nanti nggak benar kembali itu. lagi tuh konsumennya. Nggak jadi pokoknya. Oh, Itu jadi gambaran oke. Mbak Anggi. Nah, terus promosi nih Pak. Nah, biar promosinya tepat sasaran, terus konsumennya juga banyak yang mendekat, apa tipsnya dari Pak Agus nih? Nah, memang sebenarnya promosi yang menarik itu adalah seperti yang sekarang kita lakukan live ya. Ini Jadi live, jadi ketemu orang bisa dengan langsung konsumen lihat ya. secara langsung itu akan lebih bagus sebenarnya. Atau Jadi misalnya tidak bisa, memanfaatkan maka media kita bikin. sosial gitu ya. Ya betul, media sosial atau menggunakan WhatsApp group yang secara sederhana. Bisa juga menggunakan, kalau misalnya membernya ini ada kemarin menarik Mbak Anggi. Saya dapat informasi dari istri di rumah. Ya ini loh, saya dibikinkan grup masakan katanya. Sama siapa? Yang jual bakul kulineran itu. Jadi salah satu bakul kulineran ini dia bikin di rumahnya. Ini cerita aja. Ini di rumahnya dia bikin WhatsApp grup. Ibu-ibu yang biasa beli itu kan dia catat tuh namanya. Nah disimpan sama dia. Terus pada saat kondisi seperti ini dijadikan grup. Akhirnya setiap hari dia ngirim itu di grupnya itu Oke, masakan ada hari ini apa aja apa, yang besoknya ready apa gitu. begitu. Nah, Iya. 100 orang, 200 orang, 500 orang dalam satu grup, 10% perhitungannya di dalam perhitungan penjualan. Tergantung bagaimana dia menawarkan di dalam grup itu. Oh, Bu, Oke. nanti beli ini dapat temulawak gratis atau apa. Itu akan jadi menarik. Ya, seperti itu. Itu Iya, tapi promosi yang hati-hati sekarang juga ini ya Pak, ya. kalau masukin orang ke grup kadang ada yang nggak berkenan loh. Ada yang benar, kadang keluar memang. Itu memang. Kadang tiba-tiba Ada yang keluar keluar, dari grup. tapi ada yang bertahan. Nah, ini terus saja, terus Jadi emang digali. kita harus Gitu. perhatikan juga yang mau kita invite di Betul. grupnya siapa aja gitu kan. Setuju. Nah, Yang sesuai dengan sasaran, yang sesuai, betul. jangan sampai orang yang tidak berminat dimasukkan. Ya, itu yang jadi masalah. Itu sih. Oke, Itu Mbak baik. Anggi. Nah, untuk yang sudah memulai usahanya sebelum pandemi, apa yang harus dilakukan biar tetap stabil nih Pak penjualan sekarang nih? Memang ada tips ya. Kalau di rumus penjualan itu cuman gini, ini Mbak Anggi. Ada gambaran bahwasanya kita harus penjualan itu rumusnya cuman lebarkan gitu ya. Jadi Lebarkan. kalau misalnya kita mau apa namanya satu produk itu yang sudah gitu lebarkan apa namanya pasarnya. Jadi kalau misalnya sekarang cuma 10 orang maka tambah 10 orang lagi kayak begitu, itu rumusnya penjualan sih. Jadi Oke. kalau misal gampangnya ya, jadi lebarkan pasar di daerah yang baru kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada 10, habis itu coba kita lebarkan lagi 10 maka jadi 20. Atau bisa juga tambahkan produk yang baru. Jadi kalau seperti tadi yang jualan kuliner, jangan yang dijual itu mentu aja tiap hari misalnya. Atau Oke, jadi misalnya ayam tambahkan panggang varian saja yang tiap lain hari. gitu. Harus ada gitu, tambahkan produk besoknya ayam apa namanya gurami lah apa gitu. Yang hari ini orang akhirnya muncul ingin beli lagi. Jadi tiap hari beli gitu. Itu maksudnya tambahkan produk. Yang kedua adalah yang berikutnya nomor 3 adalah menjual produk layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah. Jadi ibunya itu ditarik, misalnya begini, ibu kemarin kan sudah beli, nggak nambah lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya cross selling kalau bahasa di pemasaran. Jadi melingkar gitu. Jadi kalau misalnya, loh, enggak, kalau aku beli sekian, cuman dapat sekian. Ah gini ibu kalau beli 2 nanti dapat lagi nih, dapat bonus ini, seperti Dapat itu, fee. biar tambah meningkat. Oke, Terus oke. berikutnya Mbak Anggi adalah sistem penjualan baru. Ya tadi sudah menggunakan WhatsApp group, mungkin media sosial yang paling mudah gitu ya, atau menggunakan cara-cara yang sekarang pengantaran kerjasama dengan pengantaran modern yang sekarang seperti ada Gojek, Grab dan sebagainya. Terus yang berikutnya kalau ingin meningkatkan penjualan ini paling tren sekarang itu adalah mengambil alih atau franchise bisnis yang ada. Itu langkah yang paling akhir, tetapi yang penting adalah tambah, jual, lebarkan, jual. habis itu sistem penjualan yang baru. Itu yang paling tidak mengeluarkan duit. Insya Allah itu yang sederhananya. Itu, Mbak Anggi. Oke, teman-teman jangan lupa dicatat, ini ilmu yang sangat bermanfaat nih ya dari Pak Agus. Nah, kemudian untuk yang baru memulai nih Pak, apa yang mau disampaikan? Ya. nih? Baru memulai sekarang ini Kalau- setelah ada pandemi. Iya. Selain niat ya. Yang masih baru jualan apa namanya sirup kerai kayaknya. Nah, belewah. Apa itu kayak misalnya manisan kerai kayak gitu ya. Saya lihat itu anak-anak muda yang paling banyak ini, terutama daerah Rogo Jambi itu jualannya karena memang tren di bulan puasa itu keluar semua itu kerai itu. Kerai itu apa kayak mentimun gitu ya. Nah, Bener.
Bagaimana? Ya kalau sekarang ini yang paling penting adalah kontinuitas. Jadi jangan hanya tren hari ini saja Anda lakukan, tetapi harusnya pada saat setelahnya itu apa yang harus Anda lakukan lagi. Karena di dalam wirausahawan itu, ini catatan yang paling penting, itu hanya sprint. Jadi maraton yang, ini kalau wirausahaan itu sebuah kegiatan maraton. Jadi begitu estafet pertama, Anda cuma istirahat gitu. Bagaimana nanti estafet berikutnya? Karena apa? Estafet berikutnya itu lebih kuat tantangannya sampai terus akhirnya Anda menemukan tujuan yang Anda harapkan. Itu sebenarnya yang paling penting gitu. Jadi tidak hanya pada saat estafet pertama Anda puas, habis itu selesai, tetapi akan ada muncul tantangan berikutnya, estafet berikutnya, dan seterusnya. Kontinuitas di dalam diri itu adalah hal yang penting pada saat kita melakukan wirausahaan, terutama yang baru muncul ini, barumun kalau bahasanya. Jadi biasanya orang-orang yang wirausahaan baru itu baru kena sedikit, sudah Pak, pasti yang saya tanya itu kenapa kok berhenti? Ya Pak, modalnya habis gitu. Modalnya kayak gitu. Wah, ini kayaknya berikutnya kita harus ngomongin soal mempertahankan modal nih, biar berkelanjutan ya. Iya. Oke, bagus. Yang terakhir mungkin saran untuk pengusaha milenial Untak Banyuwangi ini, silahkan. Sebelum kita tuntaskan obrolan kita. Untuk wirausahaan milenial Untak Banyuwangi, saya selalu berpesan kepada mahasiswa terutama ataupun pada saat melakukan sharing pada wirausahaan muda mungkin atau yang sudah lama, pertahankan apa yang menjadi keinginan yang akan Anda munculkan terus dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena memang wirausahawan yang sekarang itu terkadang hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Ini yang menjadi catatan. Tapi dia tidak berpikir untuk masyarakat. Kadang kalau kita munculkan, oh ini kan untuk kepentingan saya. Tapi lebih bagus, apa yang Anda munculkan, itu adalah bermanfaat untuk masyarakat. Atau kalau bisa, adalah untuk Indonesia, untuk umat dunia, dan seterusnya. Banyak yang sekarang ini, setelah ujung-ujungnya, saya ingin bermanfaat buat sesama. Seperti itu, garis bawah. Oke, baik. Terima kasih, obrolan menarik sekali sore hari ini, Pak Agus. Tapi tentu saja kalau ngomongin soal pemasaran, marketing itu tidak akan pernah ada usainya ya. Pasti masih banyak hal ini sebetulnya yang masih disimpan sama Pak Agus. Ini di belakang ada tulisan ini, Bang Anggi. Apa itu tulisannya, Pak Agus? Kelihatan? Ya, ini ada saya nggak bisa baca dengan jelas. Oke, mau dibagikan? Ini bukunya judulnya Gerilya Marketing. Gerilya Marketing. Sekarang ini perlu itu melakukan seperti ini. Ini satu buku halamannya 200 lembar. Ini bagus sekali kalau misalnya kita bicara sama penonton kita itu gimana nih, Pak? Ya, ini ada kuis tanya jawab enggak ya? Iya, kalau ada yang mau bertanya sebetulnya boleh sih ya, tapi teman-teman kayaknya lagi asik menyimak dan mungkin nanti sesi berikutnya, Bang Anggi. Betul. Berikutnya ya. Sesi berikutnya kita akan obrolin lagi hal yang lain dan Pak Agus janji ya bakal bagi-bagi buku ya nanti ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Selamat menantikan saat berbuka puasa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.